Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم أجمعين. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, langkung-langkung dumateng pimpinan cabang Muhammadiyah Hulu ingkang kula hormati. Monggo saderengipun kula dherekaken sedaya ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih wonten enjang menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal dados tunggal kanthi boten manggi alengan setunggal punapa. Selawat dan salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah, ugi tansah kita dereki sunnah-sunnahipun. Jamaah ingkang kawula mulyakaken, wonten kesempatan enjang menika pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kula saged sowan melih. Saya kembali bisa hadir menjumpai Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kondisi semuanya Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah, diberikan sehat jasmaninya, diberikan sehat akalnya, diberikan sehat rohaninya, mudah-mudahan diberikan sehat dompetnya. Sehat betul Bu? Insyaallah. Kula ndongaaken mugi-mugi ingkang rawuh menika dipun paringi rezeki ingkang kathah, melimpah ruah, berkah nggih, saged damel sangu ibadah, saged biayai anak sekolah kuliah, saged tindak wonten Mekah lan Madinah, ugi saged damel sangu benjang pejah mlebet jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu ingkang kawula mulyakaken, kalau wingi menika Pak Haji Rudi WA kula niku. Ini flyernya ini apa namanya? Pakaian Jawa Tulen, berarti besok pasti menyampaikan dengan bahasa kromo inggil. Waduh, aku lho mboten saged Pak Haji. Dereng saged mbok menawi ngaten. Dados kula nyuwun pangapunten anggenipun kala matur menika bahasanya campur-campur, goda-gado. Dan yang paling gampang mudah dipahami adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Amargi ngaten Bapak lan Ibu, basa Jawa niku sejatinya itu memang luar biasa. Ada tingkatan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau orang lihatnya mau berbicara dengan bahasa Jawa yang bagus, tetapi karena tidak tahu tata aturannya, justru kadang-kadang sok nopo salah. Nggih mboten. Wonten cerita niku lare alit dolan teng Pak Dene. Kemudian dia berkata kepada Pak D-nya itu, "Pak D nyuwun sewu kula tak kondo riyen nggih. Amargi niki kula dereng dahar. Anjung mengke nek pun dahar kula tak siram terus kula tak rawuh mriki melih." Masya Allah.
Bahasanya mboten karu-karuan, padahal niatnya pakai bahasa Jawa, tetapi karena kurang pas maka menjadi salah. Nah, memang bahasa Jawa ini luar biasa, ya. Dan tidak hanya dari segi bahasa, bahkan istilah-istilah yang sering kita dapatkan di sekitar kita ini, bahasa Jawa itu kayaknya sangat luar biasa. Kalau orang Inggris pun tahu tindak Inggris, Bu. Nah, orang Inggris itu mereka bilang nasi itu rice. Nasi ya, rice. Begitu juga ketika mereka bilang ini beras. Ini mereka juga bilang rice. Tetapi nek teng kulolan panjenengan benten, nggih betul, Pak? Ketika masih jadi tanaman di sawah ladang napa? Pari ngaten nggih. Nah, pari pantun. Nanti ketika sudah dipanen ya, gabah lho kok dadi malih, ngaten lho. Ketika sudah diseleb nanti menjadi beras. Nek beras niku do tugel-tugel dados menir nggih, Bu. Nanti ketika sudah dimasak jadi sego, sekul. Nek segone tok setunggal dados upo. Nah, Masya Allah pun berapa kali berubah. Ketika dimasak kebanyakan airnya dados bubur, ketika kurang air jadi intip. Nek mboten telas dijemur, dipepe mangke dados karak. Masya Allah. Bahasa Jawa ini kekayaannya luar biasa. Dan sesungguhnya ada juga sebenarnya, bahkan mungkin lebih kaya, bahkan ini sebenarnya adalah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tidak hanya sekedar bahasa nasional, tetapi bahasa internasional, bahasa penghuni surga. Nah, ini kalau kita berbicara bahasa sungguh sangat luas sekali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin pada kesempatan pagi hari ini di suasana yang syahdu, sejuk, hujan rintik-rintik ya, kita akan sedikit menyampaikan berkenaan insya Allah nanti dengan sebuah tema berkaitan dengan kemuliaan seorang wanita. Nyun sewu Bapak-bapak nggih, kita sedang mau membahas tentang kemuliaan wanita. Tapi insya Allah nanti juga ada manfaatnya untuk bapak-bapak. Amargi napa? Karena sebentar lagi insya Allah nanti ada namanya Hari Ibu. Kapan, Bu? 20? Masya Allah, 22 Desember. Ada juga sebenarnya Hari Bapak. Kapan, Pak? Susah untuk diingat karena jarang kurang terkenal, kurang familiar Hari Bapak. Menawi boten lepat niku Hari Bapak niku tanggal 12 November. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari coba kita melihat sejenak nanti keistimewaannya perempuan, keistimewaannya ibu itu seperti apa, ya. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya, salah satunya ini termaktub dalam sebuah kitab yaitu Adabul Mufrad, ya, di sana disebutkan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu mengatakan, man aburu ya Rasulullah, siapakah orang yang seharusnya aku taati, aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasul mengatakan, ummaka, ibumu. Kemudian summaman, siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab lagi, ummaka, ibumu, sampai 3 kali, ya. Baru kemudian yang terakhir summaman, Rasul baru mengatakan abaka, bapakmu. Jadi ibu, kemudian bapak.
Bukan berarti kemudian ibunya 3, mboten nggih Pak nggih. Ya, ibu 1, ibu 2, ibu 3, baru bapak mboten. Tetapi ya satu ibu itu memang harus dihormati 3 kali, ibu, kemudian baru bapak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin ini sambil saya menampilkan, barangkali sudah tampil di sana. Sampun nampak nggih Bu nggih? Nggih. Itu tadi melewati tol ya. Tol Bulu. Kalau orang lewat Temanggung itu ya, ini sangat terkesan dengan tol yang ada di sebelah kita ini adalah tol Bulu ya. Maka di samping tolnya itu sudah nampak gedung yang sangat megah, yaitu Gedung Dakwah PCM Bulu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, kita akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan kemuliaan seorang wanita. Namun sebelumnya, mari kita lihat bahwa sesungguhnya sejarah Islam dahulu, sebelum datangnya Islam ya, pada masa jahiliyah, sesungguhnya kondisi atau keadaan seorang wanita ini tidak dimuliakan. Terbukti bahwa pada masa jahiliyah, bahkan ketika bayi lahir, kemudian diketahui bayi itu wanita, perempuan, maka kemudian bayi itu akan dikubur hidup. Sampai-sampai kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup ya, karena dosa apakah mereka dikubur ya, sesungguhnya mereka tidak berdosa. Ini adalah 2 ayat diantaranya diabadikan dalam ayat apa Pak? Ayat Al-Quran. Ayat apa? Ayat Al-Quran dalam surah At-Takwir ya. Nah, kenapa zaman dahulu seperti itu? Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, orang jahiliyah itu merasa malu dan mereka merasa hina ketika mempunyai anak perempuan. Kenapa? Karena dianggapnya orang perempuan itu sangat lemah fisiknya. Padahal ya adanya laki-laki itu kan juga dari perempuan, ya betul. Tetapi kok bisa kemudian menjustis, menghukumi perempuan itu lemah? Maka kalau lahir kita harus membunuh mereka, itu kan? Kemudian yang kedua, mereka takut miskin. Karena dianggap bahwa orang-orang perempuan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa berkontribusi dalam mencari nafkah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka sangat takut ketika mempunyai anak perempuan kemudian terjadi peperangan. Karena apa? Ketika kalah, hampir bisa dipastikan maka anak perempuan itu akan dijadikan tawanan, dan kemudian lebih rendah lagi akan dijadikan budak. Nah, maka ketika sudah terjadi seperti itu, sebuah suku itu mereka sangat merasa malu ya. Itu diantara alasan kenapa waktu itu orang-orang perempuan, bayi perempuan yang lahir kemudian dibunuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian dengan lahirnya Islam, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan setinggi mungkin. Bahkan tidak hanya kemudian dilarang untuk membunuhnya, tetapi derajat wanita ini ditinggikan setinggi-tingginya. Maka ada sebuah hadis di situ
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang atau penutup baginya dari api neraka. Karena kemudian ada hadis lain juga yang mengatakan, la yakunu li ahadikum salasu banatin au salasu akhwatin fayuksinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, lalu kemudian ia berbuat baik kepadanya, memeliharanya, mendidiknya, ya, dalam bahasa Jawa itu ngopeni dengan sepenuh hati, dan kemudian kelak menjadi anak-anak yang sholihah, maka baginya balasannya adalah surga. Ini dalam riwayat lain ada yang mengatakan 2 anak, tapi pada intinya ketika diberikan anak 1, kemudian ada yang 2, ada yang 3, semakin bertambah anaknya, dalam hal ini adalah anak perempuan, itu bukanlah sebuah kehinaan, bahkan sebuah penghormatan. Apalagi ketika kemudian bisa mendidiknya menjadi anak-anak yang solihah, maka pahalanya adalah surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan, kami ingin bertanya, ini ada nggak ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang dikaruniai putra perempuan 3 anak? Onten Bu? Onten Bu? Masya Allah, ibu yang pakai kerudung hijau, kerudung hitam, ibu sinten Bu? Nggih, dalemipun Sejayan, Masya Allah. Total putra pinten Bu? 3 niku, perempuan semua, Masya Allah. Ini nanti ada souvenir ya Bu ya? Nanti bisa diasto, sekedar kenang-kenangan ya. Barangkali mungkin yang lain ada juga, tapi kebetulan tadi ibu yang pertama kali tunjuk jari, maka nanti insya Allah bisa diasto, ada souvenirnya. Ini luar biasa ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih kemuliaan, keistimewaan orang-orang wanita, orang-orang perempuan? Yang pertama adalah nah ini kalau mau dibahas semuanya banyak, ini paling tidak saya menghimpun, membaca dari kitab-kitab, saya rangkum, ini paling tidak ada 7. Tetapi nanti menyesuaikan waktu mana yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah wanita itu, wanita yang solihah ini akan menjadi perhiasan dunia, perhiasan yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mataun, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, ya. Wa khairu mata'id dunya, dalam riwayat lain, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Maka ketika kulolan panjenengan, khususnya bapak-bapak, ketika sebelum mau nikah itu kan kemudian diberikan wasiat, diberikan pesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'ah li arba. Ketika seseorang menikahi wanita itu biasanya didasarkan atas 4 perkara, ya. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian wali diniha, karena agamanya, ya.
Maka Rasul mengatakan fatfar bidatid din, pilihlah berdasarkan agama, taribat yadak. Karena ketika engkau memilih berdasarkan agama, engkau akan beruntung. Jadi kalau kita gambarkan begini Pak, ketika kita memilih seorang wanita, itu bisa jadi memilih karena hartanya, maka kita anggap itu adalah angka 0. Bisa juga kita memilih karena nasabnya, kita anggap itu juga angka 0. Maka juga bisa jadi kita memilih atas dasar kecantikannya, itu juga kita ibaratkan angka 0. Kemudian agama itu kita anggap sebagai angka 1. Maka 0001. Ketika kita memilih agama sebagai posisi yang terakhir, maka nilainya tidak terlalu banyak, hanya 10001. Tetapi ketika kita rubah mindsetnya, pola pikir kita, kemudian agama ini menjadi pilihan yang paling utama, maka angka 1 ini kita geser ke yang paling depan. Dados pinten? 1000. 1000. Masya Allah, ini perubahan yang luar biasa. Dari tadinya yang tidak menganggap penting agama, yang nilainya hanya 1, maka ketika kita geser agama menjadi paling utama, ini akan menjadi nilainya 1000. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan agama sebagai tujuan utama, ini akan bermakna. Ketika agama tidak menjadi tujuan utama, maka akan banyak orang yang kecewa. Karena memilih seseorang itu, orang menikah itu ibaratnya seperti melihat gunung. Bapak dan Ibu meresani keindahan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Masya Allah, dari jauh indahnya luar biasa, ada hijau-hijaunya, ya kan? Tetapi ketika didekati, mendekat ke sana, pasti ada jalan terjal, ada batu-batu yang banyak, ada sungai-sungai yang menantang, ada jurang-jurang yang yang sangat dalam. Kenapa bukan? Nah, begitu pula kita menikah itu koyo-koyone maune niku koyone indah gitu kan. Tetapi ketika dicepai pun cepak, nah ini kadang-kadang benten. Nggih mboten? Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu niku mboten keblondro. Istilahnya ngaten niku nggih. Insyaallah mboten. Karena ketika kita memilih dengan agamanya, insyaallah ikhlas, ya kan? Kemudian juga kita sabar dan seterusnya. Karena sudah menjadi hal yang wajar. Ketika sesuatu baru itu pasti semuanya akan mengalami sebuah keindahan. Tetapi kalau sudah bergeser, namanya barang sesuatu itu lama-lama pasti akan usang. Kadang-kadang lama kelamaan kita akan bosen. Niku nek mboten didasari kanthi agama. Wonten mriki rata-rata niki insyaallah ini sesepuh bin sepuh, jadi sudah melewati masa-masa itu. Saya lihat mungkin yang belum menikah mboten enten kados niki ya. Tetapi kalau kita merefleksi lagi, mengingat lagi bagaimana ketika kita itu menjadi manten anyar, Masya Allah, mesranya, romantisnya luar biasa. Ketika tidur romantis berhadap-hadapan gitu, kemudian dengan pakaian nyuwun sewu yang menggoda, pakaian singlet ngaten niku, ya kan? Aromanya, baunya harum setiap hari. Setiap mau tidur pakai napa niku minyak wangi. Itu nek nganten anyar. Nek ngantene pun rada lawas, sok rada beda. Nggih mboten? Tidurnya sudah tidak lagi singletan ning pun ngagem jaket. Nggih mboten, Pak?
Kadang-kadang pun boten romantis adep-adepan melen rada ungkur-ungkuran. Kadang-kadang ngaten niku. Kemudian sudah tidak pakai pengharum lagi. Wah, sudah ganti pengharumnya. Ganti apa, Bu? Balsem, Remangson, Fresh Care. Waduh. Itulah realitanya. Oleh karena itu kan memang kita niatnya adalah menikah itu untuk ibadah ya. Jadi kalau tidak untuk ibadah ya mungkin wis bubar gasik ngaten niku kan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang sholihah itu banyak tentunya indikatornya. Salah satunya di antara indikator wanita yang sholihah adalah memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat, menutup aurat sesuai dengan syariat. Nah, kalau kita lihat gambar itu, ada di antara tetangga kita, teman kita mungkin mereka banyak yang tidak menutup auratnya. Ada yang menutup auratnya ning sekedar nutupi bentuk lekuk tubuhnya masih kelihatan. Nah, maka kita sempurnakan lagi. Mana yang terbaik ya, menutup aurat dengan baik dan benar ya, sampai kemudian tidak nampak lekuk tubuh kita ya, bagi perempuan seperti itu ya. Bahkan diantaranya alhamdulillah juga diantaranya mengikuti madhab Syafi'i kemudian memakai niqab atau cadar ya. Ini sebuah kehati-hatian. Meskipun di dalam Muhammadiyah tidak kemudian mewajibkan atau juga kemudian melarang, tidak, monggo ya. Yang penting bisa menjaga diri. Meskipun dengan memakai niqab, memakai cadar tidak membatasi untuk beribadah sosial dengan tetangga, teman dan seterusnya ya. Kemudian ini mungkin kemarin di pertemuan pertama pernah kami sampaikan juga sebenarnya ya. Dari godaan dunia seorang wanita itu, seorang wanita menuju wanita yang sholihah, ini godaannya sangat banyak. Di antaranya godaan yang terbesar paling tidak ada 3. Saya gambarkan di sini adalah godaannya berupa harta, tahta, dan perhiasan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ada 2 serigala yang lapar, kemudian dilepas di kawanan domba. Pasti serigala itu akan memangsa domba-domba itu. Itu ibaratnya godaan harta dan kedudukan dunia. Kemudian juga godaan perhiasan bagi seorang wanita, ini godaannya luar biasa, Pak. Ibu-ibu tertarik mboten kali perhiasan? Pasti jawabannya sangat tertarik ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yunassa'u fil hilyah?" Apakah orang-orang yang dibesarkan dalam perhiasan, yang dimaksudkan fil hilyah dalam perhiasan ini ya, dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa qala Qatadah wa ghairuhu wa mal hilyatu illa zinatun lil mar'ah wal mar'atu tunsha'u fi zinati fi khuluqiha wa shifatiha. Bahwa yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bagi wanita, karena wanita itu dibesarkan dalam perhiasan, baik penciptaan maupun sifat-sifatnya itu sudah menjadi kodrat wanita. Maka barangkali ibu-ibu, bapak-bapak pernah melihat ada seorang wanita itu menggunakan perhiasan sekujur tubuhnya, ibaratnya kayak nopo, kayak toko emas berjalan, semua dipakaikan perhiasan. Nah, ini tentunya berlebihan.
ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kalau kita melihat kalau di daerah India, pun tahu tindak India, Pak. Bahkan ada yang memakai hiasan di nopo? Di hidung, ya. Di hidungnya dipakaikan hiasan. Ini sami mboten kali niku. Ya, filosofinya kata orang itu sapi itu dikasih perhiasan di hidungnya, dikasih napa niku? Tambang, keluh, tali keluh kata nggih, agar sapi itu bisa dikendalikan dengan mudah gitu. Nek mboten ditaleni kan lari ke sana kemari, tetapi ketika dikasih tali keluh, ini gampang untuk dikendalikan. Kalau perempuan dia mboten, Pak. Kalau ibu-ibu monggo cobi, bapak-bapak, ibu-ibu diberikan perhiasan yang banyak, insya Allah juga mudah dikendalikan, Pak. Ya kan? Diberikan perhiasan, insya Allah ibu-ibu mudah dikendalikan. Itu kodratnya seperti itu, ya. Jadi lebih cinta kepada bapaknya, lebih cinta kepada suaminya, ya. Nah, itulah godaan wanita. Berbeda dengan laki-laki, ya, ini sedikit ke laki-laki. Godaan laki-laki itu sudah sangat terkenal sekali, yaitu harta, tahta, dan wanita. Maka Rasul mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Ya, tidaklah aku tinggalkan setelahku cobaan yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali adalah wanita. Ini adalah godaan yang paling berat. Maka banyak orang yang mencari harta, ditumpuk hartanya, kemudian dia kasihkan kepada wanita. Ada seorang laki-laki mengejar kedudukannya, mengejar tahtanya, kemudian nanti hasilnya diberikan kepada wanita. Bahkan nyuwun sewu, seorang laki-laki kadang-kadang berlebih hartanya, bingung mau dikasihkan siapa lagi, kemudian menambah wanita. Onten mboten? Onten. Angsal mboten ngaten niku, Pak? Angsal, Pak? Masya Allah. Angsal mboten, Bu? Boleh dalam Islam. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah perempuan-perempuan yang baik itu, masna wasulasa waruba, 2, 3, 4. Bapak-bapak pinten? Setunggal nggih. Setunggal, Pak? Masya Allah, sami kali kula. Boleh tidak? Boleh, tetapi syaratnya itu sangat ketat. Maka kemudian dilanjutkan, wa in hiftum alla ta'dilu, tetapi kalau tidak bisa berbuat adil, engkau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, satu saja, setunggal mawon cukup nggih Pak nggih. Setunggal mawon pun sampun repot. Maka Islam mengatakan wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, ini cocok buat ibu-ibu ini, ya kan? Cukup satu saja. Karena memang sangat ketat syaratnya, harus mampu berbuat adil. Yang kedua, wanita itu adalah karunia, bukan musibah. Ya. Wanita itu adalah karunia di antara anugerah di antara makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, khususnya untuk kita para laki-laki. Maka dalam Quran surah Ar-Rum itu dikatakan di situ adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini diciptakannya pasangan perempuan untuk laki-laki itu untuk menjadikan di antaramu rasa kasih sayang yang sesungguhnya. Maka wanita itu adalah anugerah bagi kita seorang laki-laki, ya. Karena wanita itu di samping menjadi seorang istri, bisa merangkap jabatan menjadi seorang ibu.
Kadang-kadang tidak hanya menjadi seorang ibu dari anak kita, kadang-kadang juga sebagai ibu penggantinya ibu kita. Nggih mboten, Pak? Karena memang tugas wanita luar biasa, ya. Dan nasib laki-laki itu memang seperti itu. Ketika masih kecil dimarahi sama ibunya, ketika sudah menikah dimarahi sama istrinya. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten, Pak? Ya kan? Tetapi kenikmatannya ketika masih kecil diberi makan, dimasakkan sama ibunya, ketika sudah menikah dimasakkan sama istrinya. Bahkan seakan-akan istri itu sebagai pengganti ibu, ya. Maka kalau tadi judulnya kemuliaan, nek kula cedot kemuliaan wanita, kemul wanita. Artinya wanita itu menjadi penghangat bagi anak dan juga suaminya, ya kan? Dan ini anugerah yang dimiliki oleh seorang wanita ini banyak kalau kita mau gali satu persatu. Buat ini telas waktu ini. Lanjut nomor sampun, Pak. Sekedip malah nggih. Ya, saya lanjutkan sedikit, paling tidak ada 2 poin atau 3 poin. Yang pertama, wanita itu mempunyai kelebihan, mempunyai anugerah yang luar biasa. Yang pertama, wanita itu makhluk yang multitasking. Apa itu? Bisa mengerjakan sesuatu, berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Yang ini kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang laki-laki. Nek bapak-bapak itu kadang-kadang nek pun fokus kepada satu tujuan ini, nggih pun fokus niku. Misalnya fokus nonton TV, nggih fokus niku. Fokus WA, nggih fokus niku. Kadang-kadang dipanggil sama ibunya, Pak, sok mboten ngelege wong, nggih mboten, Bu? Kadang-kadang mungkin nek pun di ngaten iki, Pak, ana apa, Bu? Kayak kemudian menggatekkan, ya kan? Tetapi kalau ibu-ibu, masya Allah, bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak dalam satu waktu. Ibu-ibu masak di dapur, baru goreng telur, bisa juga nyambi nyuci. Ya betul, Bu? Menghidupkan kompor, menghidupkan mesin cuci. Telurnya dibolak-balik, pakaian dibolak-balik, mboten keliru. Gitu. Mboten keliru ndoki terus mlebet mesin cuci mboten. Ya. Mesin cucinya jalan, kompornya juga jalan. Tidak hanya itu, kadang sambil nyapu, karena pekerjaannya jam 7 harus sudah selesai, maka sambil nyapu itu ditinggal nyapu ke depan, balik lagi ke belakang. Nanti tiba-tiba handphonenya berdiri sambil diangkat, ya bisa. Saged mawon sambil nyapu, saged jawab telepon. Oh nggih Bu, sekedap Bu, dereng kula transfer, kirim rekeningnya. Masya Allah, sambil jualan online. Itulah ibu-ibu mempunyai kelebihan seperti itu. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa seorang perempuan itu mempunyai, istilahnya itu apa ya, protein atau the language gen protein yang ada di dalam otak itu lebih banyak dari orang laki-laki, ya. Maka ada sebuah buku yang berjudul The Female Brain, otak wanita, yang mengatakan bahwa seorang wanita itu dalam sehari itu bisa berkata-kata, bisa mengeluarkan kosakata lebih dari 20.000 kosakata. Sedangkan laki-laki berapa? Cuman 7.000 kata. Wah, ini mboten enten setengahnya. Maka tidak heran kalau perempuan niku napa, Pak? Banyak berbicara. Nggih mboten, Bu? Masya Allah. Ibu-ibu di sini kelihatannya kalem, ya kan? Kalau di rumah ibu-ibu luar biasa, bisa ceramah, nyeramai putrane, nyeramai wayahe, nyeramai garwane. Nggih mboten, Pak? Nggih, ngaten niku memang kodrat ibu.
Ya. Maka nopo? Kadang-kadang ketika seorang wanita itu kemudian memarahi suaminya, maka seorang suami pun juga tidak mau nopo melawan, ngalah nggih Pak nggih. Diam. Nek diam niku mboten ampun nganu nggih Bu, ampun kemudian wah bapak ini orang ngateke mboten ngaten niku. Seorang laki-laki diamnya itu baru cari solusi, ya kan? Bukan kemudian tidak menggatekkan, tetapi seorang laki-laki ketika dimarahi ataupun ketika istrinya itu memberikan masukan kepada seorang laki-laki, itu memang baru mencari strategi dan solusi, ya. Karena memang kodratnya seperti itu, seorang wanita banyak berbicara. Bahkan jangankan kita, bapak-bapak, kita sebagai manusia biasa ya, rakyat sipil, seorang tentara, seorang TNI, itu kan garang sekali kalau di kantor, ya kan, punya anak buah banyak, merintah anak banyak, mereka mempunyai moto, di laut jaya, di udara jaya, di darat jaya, tetapi kalau di rumah tidak berdaya. Tidak berdaya kenapa? Yaitu karena ada yang lebih berdaya di rumah, yaitu ibu. Tapi bukan artinya kemudian kalah, enggak Bu, tetapi ngalah menghormati seorang wanita. Kemudian seorang wanita juga dikatakan adalah ras terkuat di dunia. Wah. Jadi kalau kita di jalan itu melihat seorang wanita, kadang-kadang mau belok kanan sennya ke kiri, ya betul. Kalau kita mari nggak mau kalah gitu ya, tetap menangan sendiri. Nah itulah definisi dari ras terkuat di dunia. Tetapi secara penelitian ya, secara secara kesehatan, memang wanita itu mempunyai bahasanya itu apa? Bahasanya dalam kesehatan itu mempunyai 2 kromosom perlindungan ganda. Maka tidak heran sesungguhnya wanita itu sebenarnya lebih kuat Bu. Ketika diserang penyakit itu bisa bertahannya itu lebih kuat daripada seorang laki-laki. Maka juga seorang wanita itu usianya lebih panjang, itu juga real. Bahkan seorang laki-laki nyuwun sewu kadang-kadang usianya ya tidak lebih panjang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Ini baru kedua ini. Kemudian yang ketiga, mungkin sampai yang ketiga saja ini. Yang ketiga, wanita yang hamil dan melahirkan ini dinilai seperti sedang berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 7 mati syahid selain berjihad di jalan Allah. Yang pertama adalah mad'un, yaitu ketika seseorang itu meninggal karena wabah penyakit. Yang kedua wal ghariku, orang yang mati tenggelam. Wasahibu datil janbi syahid, orang yang mati karena luka parah di dalam perut. Wal mabtun syahid, orang yang sakit perut kemudian meninggal syahid, ya kan? Wasahibul harik syahid, dan orang yang terbakar itu juga mati syahid. Waladhi yamutu tahtal hatmi syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras, ada kecelakaan kemudian gedung runtuh misalnya, dan seterusnya ya, itu termasuk mati syahid. Dan dalam hal ini adalah wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, dan orang perempuan ketika meninggal dan di dalam kandungannya itu masih ada janin, maka dia syahid. Artinya apa? Ketika seorang wanita berjuang melahirkan anaknya, ini adalah sebuah perjuangan
dikategorikan sebagai jihad di jalan Allah. Ibu-ibu ini ketika melahirkan anaknya pasti mempunyai cerita masing-masing. Bagaimana repotnya, bagaimana beratnya ketika hamil kemudian melahirkan anaknya, baik itu yang lahiran secara normal maupun yang sesar. Ini ceritanya pasti banyak. Mungkin anak satu dengan yang lainnya juga punya cerita masing-masing. Nggih mboten Bu? Nggih, ya kan? Repotnya orang hamil, mau tidur saja repot, mau mengkurup angel gitu, kados napa? Timbangan dugdak apa nika? Mau melumang nggih angel, kados kura-kura gitu. Mau miring juga repot, maka bolak-balik seperti itu. Belum nanti pada proses melahirkan. Nah, nyun sewu ini saya mau cerita sedikit ini. Cerita diri saya sendiri, bukan orang lain ya. Jadi ketika melahirkan anak saya yang pertama itu, istri saya itu sudah kroso lahiran, kemudian habis isya saya bawa ke bidan. Ketika tiba di bidan, kan ini baru pengalaman pertama ya Pak ya, saya kira mau langsung lahir gitu. Ternyata dicek sama bidan, Mas niki tesih dangu gak buka loro. Waduh, alawange wonten pinten Bu bidan ngaten niku. Wonten pinten Bu? 10 nggih. Waduh, berarti masih lama ini. Maka saya tunggu. Enggak saya bawa pulang, ya wis pokoknya saya tunggu. Akhirnya semalam tidak bisa tidur karena buka 2, 3 dan seterusnya. Bahkan sampai subuh, sampai matahari terbit belum lahir. Padahal malam sudah direwangi tahajud, ndonga dan seterusnya, belum bisa lahir. Susah sekali lahirnya. Bahkan yang tadinya 1 bidan dipanggil temannya, ada 2 bidan, belum bisa lahir juga, sampai 3 bidan didatangkan untuk melahirkan anak saya itu. Sampai-sampai bidannya itu bilang sama istri saya, Mbak, iki kangelan iki Mbak. Pripun niki solusine? Tak gawa ning rumah sakit wae piye? Tetapi istri saya bilang, Bu bidan, nek teng rumah sakit biayane pinten? Maka bidannya menjawab, sekian juta Mbak. Waduh, langsung istri saya bilang, ya wis nek ngono tak ngeden mawon. Akhirnya istri saya berjuang ngeden, Masya Allah, Alhamdulillah, kemudian lahir anak saya yang pertama. Nah itu anaknya, Masya Allah. Ketika ditimbang berapa beratnya? Ternyata beratnya 4 kilo. Masya Allah. Bapak cilik kaya ngaten niku Pak, anaknya 4 kilo. Itulah perjuangan seorang wanita. Ini baru cerita dari istri saya, belum dari ibu-ibu. Kalau saya suruh cerita satu-satu pasti punya cerita masing-masing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengennya berlama-lama tapi karena sudah ngeloncok waktunya, barangkali 3 itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan kemuliaan wanita. Yang pertama tadi apa? Wanita itu dimuliakan karena menjadi wanita yang solihah, ya. Kemudian yang kedua yaitu wanita adalah anugerah. Kemudian yang ketiga, wanita yang melahirkan, wanita yang hamil dinilai sebagai perjuangan jihad di jalan Allah. Ini masih banyak yang lainnya. Insya Allah lain kesempatan kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Meskipun sedikit, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat daripada banyak tetapi kurang mengena. Karena yang penting itu adalah istiqomah. Istiqomah niku panci abot. Nek sing gampang niku istirahat. Jadi yang penting Bapak Ibu istiqomah setiap ahad pagi, ilmunya sedikit demi sedikit demi sedikit, insya Allah akan bermakna. Daripada ngajine setahun pisan tabligh abang ning jobare ora tau ngaji gitu. Ibaratnya ngaten iki, air
kemudian ada keran, dialirkan kerannya itu sedikit demi sedikit, insya Allah akan penuh, gitu. Tetapi ketika gelas kemudian air itu dinyalakan dengan nyala yang besar, pol, nanti airnya itu akan gelontor, tetapi boten maksimal, bahkan mubal, boten penuh. Kira-kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat sebagai murojaah pengingat untuk kita semuanya bagaimana Islam memuliakan wanita. Bahkan kemudian di Indonesia ini kita ada memperingati namanya Hari Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.